Hai, selamat datang di JD Airways. Malam ini malam kedua Lebaran tahun 2017. Malam ini sayangnya saya agak diganggu dengan sebuah berita yang menurut saya agak lebay sih. Cuman ya mau diapain? Saya mending jelasin deh. Jadi saya dapat kabar bahwa ada sebuah pesawat AirAsia di Denpasar melakukan go around, di mana penumpangnya mengaku melihat ada pesawat masih di runway dan dia komplain ke pihak kementerian. Dan akhirnya saya dapat kabar ya ada kasus mau adain rapat besok dadakan. Terus saya pikir kalau go round kok bisa penumpang bisa ngelihat pesawat yang di runway. Karena saya curiga berapa akhir-akhir ini kan ada berita-berita mengenai go round yang menurut saya agak lebay gitu. Jadi tentu saya ingin ngecek. Nah, ketika saya cek replaynya, ini kita coba buka aja ya sekarang. Saya lihat replaynya itu dia bilang AirAsia QZ7532 itu dari Denpasar ke Jakarta. Nah, di sini kita lihat ini yang hari ini tadi 26 Juni Papa Kilo Alpha Zulu Juliet tiba sekitar di 21.26 waktu di Bali. Kita lihat replaynya. Jadi tentu yang saya lihat adalah pertama apakah benar ada go around. Dan ketika lihat replaynya agak lama, bener ini kalau kayak begini ini pasti ada go around. Jadi pesawatnya mau mendarat batal, dia naik lagi. Ini mendarat ke runway 09er di Bali. Dan ini masuk, ini waypoint Kuta, ini untuk final approach course. Ini approach-nya RNAV runway 09er. Kalau kita lihat pesawatnya sampai sini, waypoint Kuta 3000 feet. Tidak ada yang abnormal sampai ini namanya Delta 402 atau 401, coba saya cek. Delta itu nama waypointnya Delta 401. Di 3000 feet dari sini dia mulai turun dan seharusnya dia ada di 1600 di sekitar 5 mil. Di sini 1650 di sini. Nah, di sini. Ini Delta 402 1600. Nggak ada yang aneh sampai sini. 1350 minus 700 feet per minute dan nextnya dia naik ke 1500. Jadi go around di sini kalau kita ambil rule of thumb-nya 1300, 1500 untuk go around. 1500 feet itu 5 nautical mile. 5 nautical mile itu berarti 8 km. Ya, sekitar 8 sampai 9 km dari awal landasan. Masih jauh, dan 1300 feet itu masih 400 meter tingginya. Jadi kenapa dia panik ya? Takut karena pesawatnya go around atau gimana ya? Taulah. Terus gimana dia bisa lihat pesawat di runway? Kalau kita lihat di sini pesawatnya beloknya di mana? Kalau dia lurus terus, penumpang kan lihat ke samping, nggak mungkin dia bisa lihat ke bawah kecuali dia lihat pesawat yang ada di taxiway-nya. Ini runway-nya, ini taxiway-nya di utara sini. Nah, kita lihat pesawatnya naik sampai 3000 di sini 3000. Di 3000 dia mulai belok. Ini standar procedure untuk missed approach-nya. Coba saya tarik chart-nya. Kita tarik ke sini. Kuta, Delta 401, Delta 402, runway 09er. Ini RNAV 09er. Missed approach at minimum. Jadi continue climb at minimum of 2000 feet, right turn belok kanan direct to Kuta, climb 3000.
Oke. Dia udah sampai 3000 kan? Di sini. Di 3000 dia belok lah. Dan pada saat belok, ya nggak kaget kalau dia ngeliat pesawat di situ. Sekarang pesawatnya apa yang dia lihat? Tentu saya jadi agak penasaran juga untuk bisa melihat ini. Kita kembali, kita 13.04. Oke, saya sih udah bikin chain of event-nya sih. Jadi saya udah tahu mesti ceknya ke waktu kapan. Mana kali catatan saya? Kita mulai catatannya dari 12.40 UTC, 7.40 WIB atau 8.40 WITA. 12 40. Apa yang terjadi 12.40? 12.40 itu ada sebuah pesawat KLM, ini dia, KLM 836 pushback. Nah, ketika dia pushback, ini abain aja nih pesawat yang lagi seliburan, dia pushback dan dia dari parking stand nomor 27 di Ngurah Rai. Jadi 27 itu posisinya itu di sini 27. Sebentar. 27 itu di sini. Jadi taxi November 3 bisa pada keluar di November 3. Jadi dia nggak tentu ngeblokir November 4, November 3 ini. Replay dari mana? Replaynya sekarang udah sampai 12.49. Oke, ada SQ mendarat nih, KLM lagi gerak. Kalau untuk si AirAsia-nya kita abaikan tadi karena dia sebenarnya spectator di sini, korban aja sih. Kita lihat dari sini KLM 836 ini yang punya andilnya. Ini ada Garuda 621 udah pushback. Ini ada OD 397, ini adalah si Malindo. Nah, Malindo lagi pushback. Ini November 3 di November 4 dia lagi pushback di sini. Ada pesawat ini yang baru mendarat. ANG 394, Air Niugini 394. Nah, biasanya ini pesawat juga 700. Biasanya mereka keluar di November 3 dan kita lihat apa yang terjadi di sini. Ayo. Oke, dia mulai bolak-balik lagi. Ini kalau lagi di bolak-balik replaynya begini. Oke, dia hold short. Citylink-nya take off. Lagi pushback ini ya si. Dan ini masuk si Air Niugini. Dia masuk, baru si KLM-nya masuk sebenarnya. Ini replaynya karena saya cepat-cepat aja jadi. Nah, dia keluarnya di November 4. Sedangkan tadi ada si Malindo lagi taksi di sini. Jadi itu si RS-nya go around. Jadi dia nangkring di sini nggak bisa masuk. KLM juga nggak bisa take off karena ekornya si Air Niugini masih di taxiway. Malindonya itu masuk lagi, ditarik balik, KLM baru take off, lalu si Air Niugini bisa masuk lagi. Oke. Chain of event-nya jelas lah kalau ini menurut saya sih. Jadi Air Niugini-nya exit-nya bukan di November 3 seperti yang lain, tapi di November 4. ATC-nya tidak menyangka itu terjadi. Akhirnya ada si Malindo lagi pushback, keblokir. Malindonya nggak bisa jalan karena mungkin sayapnya si Air Niugini udah ngalangin dia. KLM nggak bisa take off karena ekor si Air Niugini masih di runway strip, di area runway. Udah RAC-nya muter. Sekarang pertanyaan adalah, go around itu berbahaya nggak sih? Di sini saya ingin menekankan bahwa saya nyontek catatan saya. Di sini saya menekankan bahwa AirAsia yang tadi 7532 disuruh go around dalam posisi masih jauh dari landasan. Ini sama sekali nggak berbahaya. Minimumnya itu 500 di sana. Coba kita lihat tadi chart approach-nya. Minimumnya di approach ini itu masih 280 feet. Dan itu titiknya di 280 300 itu berarti 1 sampai 2 mil dari bandara. Ini dia go around udah dari berapa ketinggian
4 mil. Jadi mesin cuma 2 kilo, dia udah go around dari 8 kilo. Berbahaya nggak? Enggak. Emang ada pesawat lagi di landasan, tapi di sini ATC-nya sudah bilang, oke, ini akan ada masalah, satu suruh go around. Dan itu masih jauh, nggak ada mepet. Dan saya justru di sini malah mikir kita harus apresiasi pihak ATC-nya bisa dengan cepat nyuruh itu si AirAsia go around, daripada mepet-mepet ngambil resiko ternyata masih go around juga. Karena kita lihat itu makan waktu sekitar 3-4 menit itu, si Malindo sama si Air Niugini itu berhadap-hadapan, jadi runway ke blok sekitar 4 menitan. Nah, saya sangat mengapresiasikan bahwa go around ini terjadi, dan saya nggak gitu senang sama yang nyorot-nyorot hal seperti ini sebagai resiko, bahaya atau bom waktu, karena menurut saya itu bukan berkontribusi terhadap keselamatan penerbangan, tapi malah membahayakan keselamatan penerbangan. Karena itu memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap pelaku-pelaku safety management system yang sudah ada. Jadi mengenai bagaimana peningkatan safety yang ada itu tidak bisa dengan tekanan, tapi harus dengan kesadaran. Mereka harus duduk bareng-bareng, ngelihat statistiknya apa, kejadian-kejadiannya apa, lalu mereka mencari solusinya. Nggak bisa dengan kita bilang, oh ya ini bahaya, itu bahaya, terus mereka ngambil aksi. Karena apa? Aksi yang diambil akan menjadi reaktif. Nah, kita lihat di tahun 2015 sampai 2016, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut saya reaktif. Oh ya, ada salah ini dihukum, ada salah itu dihukum, yang menurut saya itu sangat melanggar asas safety management system. Akhirnya apa yang terjadi? Orang pada takut ngelapor, orang dimakan. Jadi safety report yang mesti ditulis sendiri atas kesadaran, oh ya saya buat salah. Jadi pada takut karena takut dihukum. Akhirnya apa? Dampaknya ke accident rate kita. Accident rate kita meningkat dari sekitar 2,9 kecelakaan per 1 juta penumpang, naik menjadi 5,6 sampai 6,0 kecelakaan per 1 juta penumpang. Jadi naik 100%. Dan alhamdulillah di tahun 2017 ini kita berharap, saya belum cek pastinya, tingkat kecelakaannya per 1 juta penumpang udah mulai turun lagi. Jadi kenapa? Pergantian menteri, pergantian cara melakukan surveillance, bukan cari-cari salah, tapi meningkatkan kesadaran agar ada laporan yang tidak dihukum, dan itu kita lihat safety-nya sudah improve lagi. Tapi kita harus tunggu sampai akhir tahun untuk bisa dapat data yang pastinya. Jadi kalau kita ada go around yang wajar, kita bilang oh takut, ini nakutin, nggak boleh, mesti bahaya. Itu saya cap sebagai alarmis atau sensationalistis, dan itu membuat regulator dan operator panik, dan akhirnya membuat reaksi yang tidak membantu keselamatan penerbangan. Ini dari yang kejadian Sriwijaya sama Garuda kemarin. Jadi sorotan lebay ini akan menguras waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan keselamatan, mengimprove safety management system tadi. Karena akhirnya dengan seperti itu, pressure akhirnya akan reaktif, dan itu nggak bagus. Jadi lagi api itu dipadamkan dengan air, jangan disiram bensin. Karena gini, Anda takut, oke, nggak apa-apa orang nulis, wah saya habis go around, saya takut, itu nggak apa-apa. Tapi kalau wah ada go around takut, itu berbahaya, itu lain cerita. Itu Anda tidak membantu keselamatan penerbangan, itu Anda malah membahayakan keselamatan penerbangan. Jadi ini sedikit curcol saya sedikit ranting mengenai ini. Saya lagi nulis artikel, saya pikir saya bikin video sekalian biar lebih enak dilihat. Jadi kembali lagi, ya kita mengungkapkan kekhawatiran kita boleh, tapi jangan nuduh-nuduh bilang itu bahaya, ini bahaya, karena sorotan-sorotan tersebut yang lebay bisa mengakibatkan malah reaksi yang salah dari otorita, dari regulator, dan dari airline sendiri, yang akhirnya mengakibatkan
bahaya atau risiko meningkat. Oke, sekian. Saya harap Anda mendapat informasi yang bagus, bermanfaat. Until next time, take care.